lebarannya berapa hari Mbak Nola? Bisa 10 sampai 2 minggu sih. Ya Allah, nyokap gue nggak bisa gue duitin ya sama bokap gue ya, guru doang gitu kan. Jadi gue bisa diduit pada saat gue lebaran dan datang ke rekanan-rekanan nyokap gue yang ya dia dokter, dia siapa. Makanya gue gini-giniin tas gue. Dikasih berapa inget nggak lo? Gue lupa karena receh juga sih, bunyi juga sih. Gue udah seneng banget, gue udah seneng banget dapat koin tuh banyak. Tapi kalau misalnya datang misalnya ke rumah temen nyokap yang lumayan gitu ya, tuh pasti kertas. Tapi biasanya kalau kertas nyokap gue nyimpen abis itu. Kalau receh dikasih ke lo. Receh gue yang simpen. Puasa udah seminggu nih, lagi seru-serunya nih, lagi bukber-bukbernya nih ya. Agenda udah mulai padat ya. Minggu awal kan pasti di rumah tuh ya. Setelah itu baru tuh agenda-agenda bukber mulai berdatangan, mulai sibuk deh tuh ya. Nah kayak kita nih sekarang kan udah lewat seminggu nih ya. Seminggu udah puasa, kita sekarang ngabuburit bareng nih menjelang buka puasa. Tapi gara-gara sibuk berbukber ini setiap hari, kadang-kadang gue tuh suka lupa menyiapkan sesuatu buat lebaran loh. Kan cepet banget loh, ini kan udah seminggu lebaran tiba-tiba udah mau lebaran. Gue lagi orangnya kan miss dadakan ya, jadi udah aduh baju belum, aduh ini belum, aduh. Kalau kalian tradisi apa yang dilakukan pas lebaran dan apa aja yang perlu disiapkan, kayak perlu dibahas sekarang ya. Bener-bener ngingetin, harus baru sekarang nih, harus dari sekarang sih. Karena baju udah pasti udah banyak yang habis. Baju ya yang penting ya. Ada yang lebih penting dari baju, seragaman ya. Tapi bener sih, orang dari sebelum lebaran aja, sebelum puasa aja orang udah pada jualan. Gue udah mulai jualan dari sebelum lebaran. Tapi kalau gue tuh nggak tahu ya, kalau keluarga gue tuh kita nggak terlalu harus baju bareng, harus kembaran, kayak santai aja apa yang ada. Kalau ada yang seret beli, kalau enggak pakai yang ada gitu. Jadi tradisi yang harus ada apa pas lebaran kalau lo? Apa ya tradisi? Nggak ada sih. Nggak ada. Atau jelang lebaran itu juga lebaran? Kalau jelang lebaran udah pasti nyiapin rumah, biasanya ada bunga, nyiapin bunga. Dekor ya. Makanan juga gue secukupnya aja, karena orang kalau nggak harus ketupat, opor dan lain. Harus loh ya. Kalau nggak open house harus ya? banget. Nggak open house, soalnya Oto nggak makan santan, Ula nggak makan santan, ngapain gue bikin sesuatu yang mubazir? Jadi kayak mendingan ya udah asal ada aja, paling nggak abis sholat id kita makan untuk sekali makan. Jadi gue suka pesannya catering yang cuma buat 5 porsi. Buat di rumah. Suka pesan catering. Iya, pada nyiapin naruh bunga gitu ya? Ya paling bunga sedap malam, biar cantik aja, biar wangi. Gitu. Lo hati-hati nyebut bunga. Ini ada curandung ya. Terus ya habis itu kan biasanya gue pergi ke rumah om gue gitu. Kadang hari kedua tuh menunya udah tiba-tiba bistik lidah, pokoknya sesuai yang disukain dan dimakan. Karena kalau nggak mubazir, Mes. Kalau gue harus banget tuh ada si opor, ketupat dan lain sebagainya. Dan karena biasanya rendang. Karena waktu itu pernah ya, jadi kita juga nggak mau repot waktu itu pesan catering nih, pesan catering opor gitu kan. Aduh ribet deh pesan catering aja, begitu sampai emang si opor-opor ini kalau dikirim-kirim agak ribet nih, kalau ditutup suka basi. Betul. Jadi waktu itu pernah basi, terus Mima nangis seharian. Terus dia, kita harus pergi ke rumah siapa ya Bu, pokoknya harus ada opornya, aku tuh udah di lidah banget gitu. Ini gue tahu momen ini pernah kejadian, ada lebaran beda. Yang pemerintah sama yang tim sebelah. Jadi itu tuh yang basi-basi itu gue inget banget soalnya. Gue masak soalnya kan. Gue masak. Mes tuh open house soalnya. Iya, gue masak opor, gue masak sambal goreng. Lo masak sendiri? Tapi yang motong-motong mbak ya. Oh iya. Gue tinggal cemplang-cemplung. Gue tinggal, kalau rendang kan udah tinggal panasin kan. Jadi gue masak terus tiba-tiba. Jadi kita lebarannya kapan sih? Pernah. Itu yang membingungkan sampai pada akhirnya nanya, ya udah puasanya mulai kapan ya nggak usah ngikut-ngikut. Based on kita mulai puasa kapan ya dihitung dari situ. Ya udah deh,
kita besok tetap ya yang lain belum pada lebaran ya kita udah lebaranan gitu kan, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi itu gue inget banget tuh momen yang basi-basi itu tuh yang masak tuh beban banget. Nah kalau dulu tuh nyokap gue kan emang open house, jadi gue ngerasain tuh growing up nyokap gue heboh dengan masak dan lain-lain gitu. Tapi karena memang banyak orang yang datang, Mes. Kalau kayak gue kan gue nggak open house. Iya bener. Jadi ringkas aja. Lo jangan sedih lo, gue kan gak lebaran ya. Tapi gue kalau lebaran dulu waktu masih ada bokap, karena bokap gue lebaran, gue open house loh. Oh iya, karena saudara-saudara gue bokap di rumah. Bokap yang tua ya? Jadi tua kan biasanya justru sih karena ya, gini, karena yang saudara-saudara yang nggak lebaran datang ke rumah karena bokap gue lebaran. Bokapnya lebaran. Jadi gue open house dulu pas masih ada bokap. Angie kalau Natal kan kita semua juga datang ke Iya. rumahnya. Cuma gue rasa nanti ada saatnya, Cak, generasinya tuh udah bergeser. Gue juga gitu, gue juga datang ke keluarga Badi yang atau keluarga gue yang udah yang lebih tua-tua. Jadi kita tuh yang numpang makan. Paling emang jadi di kita rumah lo cuma pas seadanya aja. pas buka buat pas makan buat habis sholat itu Sholat aja. Iya. Nah nanti tuh nanti ada pasti bergeser. Iya, pasti bergeser. Kalau Saatnya sekarang nanti kan kita yang dikunjungi. gue anak paling kecil soalnya Nali. Iya. Jadi gue ke rumah om gue sama ke rumah kakak gue. Oh, iya. Tuh, berarti kalian lebarannya di Jakarta atau di luar Jakarta mudik? Gue selalu di Jakarta. Lo selalu di Selalu di Jakarta. Jakarta. Oh, Angie di Jakarta gue tahu Gue di tuh. Jakarta, gue cuma sekali loh, gue pernah liburan lebaran mudik ke kampung mertua gue di Jogja sekali dan seneng banget deh gue. Seru ya, vibe-nya beda ya di Berarti daerah biar itu dua ya. kali di sini lu biar itu aja. Mudik lagi. Terus sekali kan, saya ininya. Saya, mama, mbak, ayo di rumah kita mudik pulang mah. Kemana kampung orang deh? Tapi gue pernah zaman nyokap bokap masih ada, gue pulang ke Bandung. Gue pulang ke Bandung. Jadi lebaranannya di Bandung. Jadi baby ngalah, ya udah lebaranan di kamu dulu, baru kita Habis ke itu balik ke Jakarta. Jakarta. Jadi keluarga gue, ponakan-ponakan sekalian liburan ke Jakarta, baru sekalian. barengan sama gue. Jadi seru. buat mereka liburannya di Jakarta. Iya. Gue lebarannya di Bandung gitu. Jadi nyokap bokap dulu juga abis lebaranan di Bandung, ya Ikut liburan kan, bareng ke Jakarta, nginep rumah gue tuh baru amprokan. Tapi sekarang karena udah nggak ada orang tua, biasanya kita lebaranan dulu di mertua di tempat keluarga baby Jakarta. Abis itu biasanya kalau geng keluarga gue yang di Bandung ini nggak ada plan mau ke Jakarta, gue ke Bandung hanya untuk ziarah. Oh, tapi itu hari keberapa Hari pasti? keberapa? Kalau gue zamannya ada nenek-nenek malah gue. Kalau Indra kan semua keluarga di Malang. Nyokap gue tuh keluarganya di Bandung. Jadi kita biasanya gantian. Misalnya tahun ini hari lebaran di Bandung, habis dari Bandung besokannya kita ke Malang. Ya. Jadi tahun depannya hari lebarannya di Malang, Jadi berapa gantian. hari, habis itu Baru baru ke Bandung. Cuma sekarang karena ada bayi-bayi dua, Repot banget ya, anaknya banyak pula ya. Sama nyokap juga kondisi kesehatannya juga udah Nggak memungkinkan ya. kayaknya nggak memungkinkan Ya. buat ke Bandung macet-macetan gitu. Jadi tahun ini gue di Jakarta. Yang luar biasa sebenarnya Nola. Iya. Benar. Nola Noli ini emang Iya. luar biasa Iya. ini. Iya. Walaupun Kalau di ini Jakarta lebarannya aja. di Jakarta, Coba, tapi tunggu. sebelum itinerary-nya padat. sebelum ke Nola. Lo biasanya kalau lebaran jadi berapa hari? Kalau gue cuma 1 hari, cuma Gue ke rumah mertua seminggu. gue doang. Lo seminggu? Gue seminggu. Lo, Cak? Gue bisa 3 hari, tapi biasanya janjian. Misalnya kayak hari pertama janjian sama keluarga dari pihak Oto. Janjian yuk siang ini ke rumah Om A, ke rumah Om B. Jadi Iya, ke iya, rumah. janjian. Terus nanti sama kakak pihak keluarga gue, kita ke rumah Angku hari keberapa? Hari kedua. Ya, jadi paling gue 2-3 hari, tapi paling sehari tuh 1 tempat, 2 tempat. Kalau gue seminggu. Seminggu. Lo? Kalau gue dulu waktu dari Bandung ke Malang atau dari Malang ke Bandung tuh seminggu. Tapi sekarang sejak di Jakarta sehari aja, bener-bener Iya. paginya cuma keluarga gue aja, nanti sorenya keluarga-keluarga datang biasanya ke rumah gue gitu. Iya. Gue sejak nggak ada bokap cuma sehari, cuma ke rumah mertua gue. Habis itu lo ke rumah gue. Iya, paling gue ke rumah beneran. Itu beda. Abis tradisi setelah pandemi, abis gue dari rumah mertua gue karena gue tau dia di rumah, ya udah gue mampir ke rumahnya dia tuh lebaran di rumahnya Eca. Soalnya mertuanya sama gue deket Deketan kan. Cuman dulu pas masih ada bokap, biasanya gue lebaran paling nggak sampai 2 hari, 2 hari 3 hari tuh mentok Iya. tuh. Sekarang kalau Nola, Nah, gini dulu, kan puasanya 30 hari. Lebarannya berapa hari Mbak Nola? Bisa 10 sampai 2 minggu sih. Itu. Iya. Gitu karena ada acara enggak, karena kalau udah selesai dari 10 hari nanti akan ada acara halal bihalal dari keluarga yang misalnya Ibrahim itu nanti diadanya di sini gitu nanti hari datang lah keberapa tuh. gitu. Itu beda-beda orang apa orangnya sama tapi muter-muter Noli? Beda juga. Itu keluarga Bali semua tuh. Iya, itu baru Bali loh. oh tuh keluarga Baldi doang tuh, seminggu. Ya, kalau dicampur sama keluarga gue mungkin bisa nggak tahu deh ya karena rata-rata Sampai keluarga gue tuh lebaran di- tahun depan kayaknya baru Iya, keluar. karena keluarga
keluarga gue ada di Jogja, misalnya di Bukit Tinggi kan. Nah, gue jarang pulang karena nyokap tuh di sini. Nah, atau nih tahun ini nih, nanti nih nyokap sih pengennya pulang, cuma gue belum bisa ngobrol. Lo katanya mau ngajakin kita lebaran ke Bukit Tinggi. Bener loh. Kita kan mau makan. Iya, makanya baju tuh nggak kelar-kelar. Nah, persiapan gue sebenarnya sebelum lebaran tuh adalah foto. Foto sama keluarga. Jadi kadang kalau udah pada hari halo lebaran, lo pasti pengen dong dokumentasi foto. Iya dong, foto cakep, lebaran day 1, lebaran day 2 apa gitu kan. Dia udah lepek lu males kan. Jadi lu tuh foto dulu, lu bikin day 1 day itu, jadi tiap hari tuh lu udah punya stok. Lo foto berapa baju gitu? Bajunya juga ganti-ganti. Iya. Gitu karena emang maksudnya jadi pas hari H gue udah nggak ribet urusan begituan. Itu tinggal berangkat. Karena lu pengen engage sama saudara, sama keluarga. Udah pokoknya buat story serah deh ya, mau selfie apa. Apalagi kan nggak ada mbak kan, yang di feed lo harus proper. Nah maksudnya kan ini kan kita dari keluarga mengucap minta maaf lahir batin. Kadang-kadang tuh ada permintaan mereka, Dewa, itu dong bajunya apa kadang-kadang karena gue dipancing netizen juga sih, gue kan orangnya gampang pancing ya. Tapi kalau hari pertamanya lo kemana? Pasti itu nanti ke rumah mertua, terus nanti ke rumah kakeknya Baldi yang paling dituakan banyak banget. Oh, yang dituain ya. Banyak sekali kakek. Kadang kan lu jujur nggak? Lu kan masih saudara tuh, saudara sama Mesya. Lu kan masih saudara sama Baldi kan? Iya. Jadi gue memahami banget kalau di saat kita udah leyeh-leyeh udah dasaran, gue buka feeds masih ya elah dia masih keliling, masih pakai baju. Berapa kali? Karena kan Batak, Palembang. Terus ya Batak, Palembang, Batak aja udah gede, ditambah Palembang lagi gede, ditambah Padang gitu kan, kebayang nggak sih? Kadang-kadang tuh adiknya bokap yang satu bikin, adiknya nyokap yang satu bikin, terus adiknya bokap yang ketiga bikin, itu nggak mungkin nggak datang, nanti nggak, terus nanti dari keluarga dari Palembang lagi datang. Tapi kalau dilewatin di skip serba salah ya, sensitif. Bener. Kok pas itu datang ke sini enggak? Iya. Itu gue banget waktu kecil. Kadang-kadang gue mikir ini kan keluarga itu aja ya. Kenapa nggak ngumpul bareng aja sih? Tapi enggak, walaupun harus yang betul. muda. Jadi misalnya udah datang ke rumah gue, ketemu nyokap gue, ada salaman dong. Gue tetap harus datang ke sana. Salaman lagi. Iya, karena kan dia mengadakan kayak menjamu. Iya. Memasak, menjamu, datang lebaran ke rumah. Jadi kayak kita beda lah. Maksudnya buat mereka yang terus lo ngalamin nggak kalau misalnya nggak makan nggak? Ayolah makan. Makan. Kenyang dari rumah yang satu dianggap nggak bisa, harus makan. Lo nolak tuh lo dianggap nggak sok. Karena lo tuh makan apa yang disajikan itu bentuk menghargai tuan rumah. Betul. Ada satu keluarga bokap gue yang bikin halal bihalal biasa di hari ketiga tuh. Jadi supaya nggak repot datang-datang, jadi dia mengundang semua keluarga besar. Jadi jadiin satu udah biasanya keluarga gue juga gitu. Di ballroom hotel apa gitu yang nggak gede ya. Nggak ballroom sih gue. Soalnya itu bener-bener jadi semua. Jadi nggak perlu tuh bolak-balik datang ke sana ke sini. Jadi mungkin hari pertama cuma sama keluarga inti. Jadi dikelarin tuh hari pertama, hari kedua, hari ketiga baru tuh datang ke acara halal bihalal. Boleh lah Noli, idenya dipakai. Udah juga. Oh udah juga. Gue ioin nggak? Gue ngeliat hidup lo deh. Udah juga sewa satu restoran nih dari keluarga Ibrahim, tapi nanti dia keluarga yang Zaini loh. Soalnya gue kalau seminggu habis lebaran udah nganggur, mending gue yang ngurusin. Ya bener ya juga. Repot ya, gue kerja sama yang bagi-bagi untung ya. Tapi kalau ngomongin soal lebaran ya, aku mau nanya dong, gue mau nanya nih sama lo semua. Momen lebaran yang paling berkesan di saat lo kecil pasti ada dong memori-memori yang menyenangkan. Gue aja yang nggak lebaran tuh ada. Dulu tuh gue suka ke Bandung, ke rumah ada keluarga gue juga, masih keluarga panggilnya Aki Menini. Si Aki Menini ini tuh pasti gue pertama kali mengenal angpau tuh dari Aki Menini Bandung. Jadi tuh akan selalu berkesan tuh buat gue ke Bandung dan gue juga dapat angpau dari Aki Menini itu. Salam tempel sih, apalagi dulu kan nyokap gue termasuk yang dituakan tuh. Jadi udah banyak yang dateng kan. Jadi gue di rumah aja leha-leha nambah terus tuh amplop. Karena si Om ini datang setar gitu. Gue foto di Bukit Tinggi ya kan, gue dulu tinggal di Bukit Tinggi kan. Nyokap gue guru kan. Nyokap gue guru kan, guru terus bokapnya kakek gue tinggal di Bugis. Jadi emang jauh dari orang tua. Jadi emang udah
nyokap bokap gue tuh hidup di Bukit Tinggi, jadi paling ada tante, jadi nggak banyak lah, mesti tantenya sama kakak adiknya gitu, tapi nggak banyak. Tapi rata-rata yang kita datengin, gue ngikut nyokap bokap gue tuh mesti ke rumah orang tuanya siapa, tuh, yang kebetulan dia dokter siapa gitu, orang tua murid siapa yang anaknya suka dititipin ke nyokap, jadi udah deket lah gitu kan. Jadi gue tuh suka kalau dari kecil kan kita kan pasti ampau itu kan. Iya, salam tempel. Salam tempel. Ini kan ibaratnya gue lah tahun 80-an sekian lah. Berarti kan emang receh-recehan tuh koin masih sangat. Lu masih receh ya. Masih receh kan belum yang kertas. Beda umur, gue nggak ngalamin. Kertas lu? Makanya kita beda umur, jauh banget. Masa sih? Jadi gue tuh selalu kalau nggak beda umur beda kota sih. Ada di beda kota. Nah gue itu kalau sebelum Lebaran biasa kan suka ke pasar Bukit Tinggi. Siapa sih yang udah pernah? Pasar Bukit Tinggi. Oh iya, Ada yang di Bukit Tinggi. Ada yang tinggal di Bukit ada. Nasi kapau, Uni. Siapa Uni siapa? Nah gue tuh biasanya nyokap gue tuh emang pinter tuh. Jadi beli dari baju Lebaran sampai beli tas untuk emang nanti gue ngumpulin ampau. Kantong-kantong salam tempel itu. Tas biasa Tas kecil selempang gitu ya lah. biasanya. Cuman milihnya yang transparan. Oh, Transparan biar kelihatan kok masih dikit gitu. Lucu. Jadi kalau misalnya datang ke rumah rekanannya nyokap gitu kan gitu. Terus udah bertamu, udah segala macam, kita udah mau pamit, kok belum ada tanda-tanda mau dikasih apa gitu kan. Lo gambar lo gini-gini. Bukan lagi. Terus nyokap gue coba, kita udah mau pulang dulu. Iya sebentar lagi gitu. Terus gue tuh kok kayak nggak ada pergerakan dari tuan rumah ya. Tasnya gue gue jatuh-jatuhin. Jadi biar kan bunyi. Gitu. Karena kuncinya. Modus dari kecil ya. Bawa sampai dewasa. Lo jujur, pindah ke rumah berikutnya lo kosongin kan tuh tas. Biar kosong lagi. Lu kantongin, pindahin. Gue pindahin, kasih ke nyokap gue dulu gitu. Jadi kalau investasi bodong ya. Jadi kayak gitu tuh salah satu karena kan menurut gue ya Allah nyokap gue nggak bisa gue duitin ya sama bokap gue ya guru doang gitu kan. Jadi gue bisa cari duit pada saat gue Lebaran dan datang ke rekanan nyokap gue yang ya dia dokter, dia siapa. Makanya gue gini-giniin tas gue. Dikasih berapa inget nggak lo? Gue lupa karena receh juga sih, bunyi juga sih. Gue udah seneng banget, gue udah seneng banget dapat koin tuh banyak. Tapi kalau misalnya datang misalnya ke rumah temen nyokap yang lumayan gitu ya, tuh pasti kertas. Tapi biasanya kalau kertas nyokap gue nyimpen habis itu. Kalau receh dikasih ke lo. Receh gue yang simpen. Itu tuh yang gue nggak lupa sampai sekarang. Kalau gue ada core memory gue. Apa tuh? Gue itu dulu kalau ke rumah ompong gue, ke rumah saudara entah bowu atau emak tua segala macam, ini di depan gue ini membuat gue kayak bring back the memories. Lo tau nggak ini? Iya. Oh, ini siapa sih yang beli? Baby gue juga rumah gue. Belum ya? Belum. Ini yang bikin sebentar tahan. Iya, gue tahan, tapi gue mau cerita dulu. Jadi ini selalu hadir di rumah ompong gue, mak tua, bau segala macam. Pokoknya si Monde ini selalu hadir. Gue juga sama. Dan yang dipilih gue favoritnya adalah yang angka 8. Oh, kalau gue melingkar. Nah, belum doang. Sabar. Gue yang ada kismisnya. Udah azan. Hah? Udah Serius? Udah ya? Oke, udah alhamdulillah. Buka dulu, baca doa dulu. Amin. Kasih tuh di kamar tuh ada rezeki aku taruh ke belakang. Itu minum itu Gue sampai nggak minum, gue langsung makan. Aduh, ini lo inget dong waktu kecil. Nih, gue yang ini nih, ini favorit gue, suka rebutan sama kakak-kakak gue. Suka yang kis. Lo diambil pasti segini-segini ya kan? Saking nggak mau diambil sama yang lain. Tapi gue suka semua sih. Iya. Wangi gula tuh
Gue biasanya gue suka banget. Sama-sama. Ya gue suka semua nih, juga ada tekstur ini juga. Cuman dulu kalau di Bukit Tinggi ya, kan ya balik lagi. Ada. Ini Bukit Tapi Tinggi ada. Mahal banget. Dulu tuh saya eksklusif banget. Ini mahal di Bukit Tinggi. Enggak, bukan kalau lu bisa disclaimer dulu. Kalau lu bisa menyediakan kalau lu bisa menyediakan ini tuh biskuit mahal. Premium. Jadi kalau dia menyediakan biskuit ini nggak receh ya? Nggak receh. By the way, ini butternya berasa banget ya? Ya, teksturnya lembut. Kenapa butternya berasa? Wanginya langsung kecium. Ini karena memang butternya tuh premium, berkualitas, jadi nggak ala-ala, iya kan? Lo begitu makan tuh butter gitu kan? Teksturnya lembut. Tahu nggak sih? Ini karena emang selalu ada hadir di rumah gue. Gue tuh kalau mbak gue mudik, gue tuh bukan cuma kasih THR aja, tapi juga kasih oleh-oleh buat mereka. Benar-benar monde. Karena di rumah gue kan ada monde, selalu ada monde. Jadi gue kasih monde supaya mereka ngerasain kayak lebaran yang sama gitu di rumah. Benar. Tapi kebayang ya? Kebayang nggak sih kita makan monde dari zaman kita kecil sampai kita punya anak kecil. Asli legend banget. Asli luar biasa. Tapi kita lanjut lagi nih makan. Tapi kalau puasa ya, soalnya kalau misalnya lo suka yang gula, terus lo combine deh sama yang nggak ada gulanya, dia tuh agak-agak ada apa ya, teksturnya yang bulat ini tuh menyeimbangkan rasa abis manis kena gula. Ini jadi itu ada manis asin di sini ini semua, ini gurih. Iya banget. Gimana ini bener-bener ini lembut. Apalagi anak tiap orang punya favoritnya Iya betul. masing-masing. Kalau gue ada kismis, saya coba mes. Gimana? Gue pengen pakai coba caranya mes. Itu tadi nggak bisa. Yang satu gula. Tadi ada kismis satu-satu. Oh, tolong seling. Gimana ceritanya? Maksudnya satu gigit yang gula, abis itu lo pilih yang Gigit yang gula. yang bulat ini. Ya, gue paling suka ini. Coba yang gula. Aduh, pakai teh ini enak banget teh. Teh. Nah, ini dia kismis udah gigitan ini. aku. Terus ada jadi nggak pengen terusin ngobrol, pengen terusin makan ya? Kopi. Abis kelar lo siapin kue-kue, tapi lo masih suka bikin kue nggak sih kalau mau lebaran? Kalau gue lo tipe enggak. yang beli apa? Gue beli, lo yang bikin? Kalau gue tuh gue beli, apalagi ini biasanya ini sih ide banget sih buat gue bawa ke mertua gue. Mertua gue tuh kan jago masak. Masakannya enak banget, dan lu bayangin ya, mertua gue yang kelahiran tahun 45 itu sampai sekarang masih masak sendiri. Hah? Wow. Nyiapin opor. Zaman Indonesia merdeka dong dari sana. Tapi masaknya masak-masak yang buat makanan utama, bukan masak kue. Kue juga masak. Enggak, justru itu. Jadi kan masaknya opor, rendang, semua tuh bikin sendiri. Sambal ati semua gitu. Ini kayaknya akan gue mau bawa ini nih, mau butter cookie nih buat mertua gue nih. Biar jadi walaupun orang pada tetap bikin ya, baking di rumah, ini tuh kayak udah wajib ya. Ada. Ini tuh salah satu core memori lebaran masa kecil nggak sih? Emang. Udah pada kenyang nih buka puasa pakai ini. Enak banget nih buat buka, buat takjil ya ibaratnya ya. Tapi gue mau makan gede. Ya, gue mau nanya baju. Nolak tuh, lu 10 hari lebaran, 10 hari beda-beda tuh, beda konsep. Iya lagi. Kok sedih. Tapi kalau biasanya yang kembar tuh 3 hari pertama. Selebihnya kita masih bisa capek ya beli, jangan beli bulan lah. Iya, gitu kan. Kita cari dari lebaran yang 3 tahun yang lalu kita pakai lagi gitu. Iya, 10 hari beli mulu, boncos. Kadang-kadang orang kan nggak inget. Kita pakai baju yang udah 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Terus anak-anak kita udah pada gadis. Lo berasa nggak sih sekarang gue sama Syabila bisa tukar-tukaran baju ya? Bisa tukar-tukaran baju. Jadi nggak ada yang notice. Ini baju lah 3 tahun, 4 tahun yang lalu nggak ada yang notice. Tapi lebaran hari pertama kayaknya biasanya baru sih. Baru ya? Baru sih pasti. Iya. Lo nyiapin dari kapan? Gue nggak nyiapin endorsan. Dari kapan? Ya, kadang-kadang terima dari endorse. bulan Ramadan udah datang tuh kan baju-baju. Itu pasti gue udah alhamdulillah. Gue hampir jarang nggak pernah beli. Gue kadang-kadang suka dadakan, saking dadakannya. Waktu itu gue lupa nggak beli baju. Untung waktu itu Eca sempet jual. Baju lebaran. Iya. Bikin baju tuh. Caca, gue baju lu aja deh, gue belum beli, lupa. Lu bikin deh. Kita lu bisa jualin ke kita berempat gimana sih? Gue tuh soalnya nggak suka sih anak-anak gue pada pakai kembaran. Jadi biasanya kita kembaran warna. Kita janjian warna. Misalnya tahun ini mau putih, tahun ini mau hijau, tahun ini mau biru. Jadi kita lebih ke atau gradasi ya. Tapi yang penting warnanya gitu. Tapi tahun ini biru monde ini lagi hits loh. Iya sih. Nah, navy blue. Matching loh kita. Iya benar. Matching kita sama monde. Dan
Kalau udah tahu tren warna sekarang warna biru navy ini, cocok banget buat jadi hantaran nggak sih? Iya benar. Lu tutup nih, lu tutup, kita udah nggak boleh makan nih. Nggak boleh makan lagi nih. Assalamualaikum. Oh, mau dia lagi nonton. Berdiri dong, berdiri gimana? Assalamualaikum gitu ya. Nih, misalnya gue berdiri ya. Iya. Diperagakan oleh model ya. Kita langsung ya. Lu jadi ya. Ompong-ompong ya. Jangan ompong dong. Iya. Matul. Ya, gue ketok ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Onde monde. Apa kabar? Baik. Ini oleh-oleh. Cuma Iya. Gua anaknya. Satu aja. Angie ada tante nih. Assalamualaikum. Kan gua anaknya. Iya, dia Anak kecil tuh. Oh iya, assalamualaikum. Oh iya. Langsung dibawa ke kamar bawa gara-gara Opung mana? Buat opung mana? Oh iya, Opung mana? Itu Bagi-bagi cuma lah, Pung, ya. satu. Opung juga mau Bagi-bagi, Pung. sendiri. Bagi-bagi. Tapi bener sih, kita kan suka males repot gitu kan ya. Udah gitu kan kita masa tadi kan kita udah cerita tuh banyak banget nih yang kita lakukan sebelum lebaran gitu, mulai dari bebersih rumah, cari bunga. Koreksi, bukan males repot, emang udah repot. Kenapa udah repot? Itu harus digaris bawah. Sama satu lagi persiapan lebaran tuh mental. Ya itu dia. Iya, Mental iya. mbak-mbak pulang. Iya, itu balik lagi makanya. ya. Balik lagi. Iya, deg-degan banget itu nungguinnya. Nah makanya setiap kita mau pergi ke rumah yang kita tuakan, gak ada salahnya udah nih kita bawa aja nih model Iya, butter bener. cookies. Biar dia nggak repot-repot banget ya kan. Dan udah jaminan pasti semua orang suka dan Yes. bakal aduh gila ini zaman gua kecil ya hadir Iya. lagi. Iya kan? Jadi Gue kalau bertamu ya lagi lebaran terus ngeliat ada ini pasti gue langsung gue buka, mohon maaf ya. iya. Nggak apa-apa lah, nggak ada sopan-sopannya yang gitu nggak kan ya, apa-apa. yang ini ya gitu. Tapi kita tahun ini berarti navy blue. Navy Biru ya, monde. gantian warna Navy blue, ya. navy blue ya. Gantian Gue warna. juga kayaknya navy. Kompakan ya walaupun di tanggal lebaran. Nanti kita ituin kok di Iya, di kelas. kelas. Iya kan? Iya, Kita iya, warnanya benar. sama. Iya, Navy blue ya. Navy blue ya. Siap. Oke, warnanya idea. lagi navy blue, warnanya biru monde, tapi cakep sih emang kalau lo lihat warnanya ya. Warnanya itu kan kayak apa ya, elegan banget, premium banget. Kayak kita sekarang juga cakep-cakep kan dengan navy blue. Iya, Iya. betul. Dan udah gitu kan warna ini kan kalau berat badan agak nambah gitu kan. Warnanya gelap. Betul. Iya enggak Betul. Setuju, Lumayan ya. Setuju. Tapi lu biasanya kalau baju tuh lu bikin, pernah nggak lu niat banget beli bahan gitu ya di toko bahan? Oh, zaman dulu stick, tuh. Iya. Terus lo bikin modelnya, nyontek apa ke tukang jahit, pernah nggak? Ya, lu? gue gitu kerjanya. Oh iya. Kalau Iya, gue, bener kalau sih. gue dulu pernah kayak gitu, pengen banget samaan, terus beli bahan, terus nggak dijahit. Lah, terus dililit Pak. Lupa jahit. Jadi sekarang gue ya udahlah beli aja ya. Sekarang banyak yang jualan juga. Tapi Iya. bener sih kalau lo mau jahit, bener kata Nola, lo beli emang jauh-jauh hari, lo jahit jauh-jauh hari. Karena kalau lo juga ngasih baru ke tukang jahit sekarang kan penuh. telat deh. Iya, bener. Nggak bisa. Cuman udah ya kan? tenang, jadi akhirnya kan cari yang warna yang sesuai suami mau, nanti yang cewek-cewek tinggal ngikutin gradasinya apa warna Iya, gitu loh. iya. Jadi ton-ton warna misalnya ibunya sama bapaknya navy tua, anaknya nanti Turunannya warnanya tuh bisa. turunannya kayak Turunan Eca, ada yang iya. biru. Iya. Birunya kan ini kan. Bawahnya bisa Ya. putih. Tuh. Jadi sebenarnya Iya, biar nggak bener-bener. boring ya. Kadang-kadang Iya, kan iya, kayak, ih bosen deh ngeliat Instagram semua foto keluarganya kembar-kembar gitu kan. Iya, iya, bener-bener. Bisa juga Kayak gini loh. patternnya Campur. beda, Iya, ya bagus kan? nih. Kombinasi warnanya Kombinasi beda. Kombinasi putih. warna, patternnya beda-beda tapi tone warnanya sama. Atau lo gitu. nyontek aja dari Iya, warna kan? monde, kaleng monde ini. Oh iya, bener. Biru, terus warnanya ini, Iya. gradasinya campuran warnanya kan cakep Iya, tuh. iya. Terus Perpaduan. lo taburin gula. Udah kayak monde dong lo. Oh ya kan. Bukan Oh, lagi bener sih, warna monde mande gitu. navy blue monde butter cookies ini tuh emang emang tahun ini tuh tahunnya navy blue Navy ini blue. deh. Jadi Ya Sweet kan? Moms mau ikutan nggak bareng sama kita? Kalau mau kembaran ya, udah tahu kita bakal pakai Foto- warna apa ya. foto ya, Kalau yang ikutan navy blue juga keluarga, foto kirimin ke kita ya. Kalau kirimin kita di tag sama keluarganya Terus ya. kalau Tag ke misalnya kita ada yang ya. jualan baju-baju warna navy blue, Tag kita tolong please. tolong banget ya. Ya, bener, Tag kita bener. juga. Tag kita juga. Dan dikirim juga ke kita. Kalau bisa yang sarimbit, yang keluarga ya, kita juga menerima. Terus yang emang bener lebarannya lagi foto lebaran sambil makan monde butter cookies, tag kita juga nggak Boleh. apa-apa. Ya. Atau dia
bawain hampers buat Mbak pulang kampung. Iya, nanti pasti kan happy banget tuh. Mbaknya bawain buat keluarganya, dibawain sama. Atau kalau kita lagi mengunjungi keluarga bawa ya kan. Pokoknya tag kita. Apapun deh pokoknya, di tag kita aja. Iya. Ya udah yuk. Kita siap-siap yuk. Kita baru buka loh, baru batalin. Iya, sholat maghrib yuk. Ayo, kalau gitu kita udahan dulu ya. Oke. Terima kasih, kita ketemu lagi di next podcast ya. Bye. Wah, dia lagi Hajar.